dalam Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kita angkat buah pujian di hadapannya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Tuhan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kau harapan Kau harapan hidupku. Sembah bagi-Mu. Syukur kepadamu, Kau berikan ku harapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Halo teman-teman muda semua, welcome back di Ikhtus Digital Service. Sebelumnya aku mau ucapin Merry Christmas and Happy New Year. Semoga di tahun yang baru ini kita makin bisa berkenan dan banyak hal-hal baru yang kita pelajarin, dan itu nambah pengalaman kita buat makin dewasa.
ya. Nah, teman-teman, hari ini aku mau sharing tentang never give up atau jangan pernah menyerah, teman-teman. Di tahun yang baru ini pasti kita udah bikin resolusi atau paling enggak kita bikin cita-cita ya. Aku pengennya apa ya di tahun depan ya. Aku harus gimana di tahun depan ya. Kita pasti udah punya perencanaan sederhana. Kita punya perencanaan yang futuristik, yang sifatnya ke depan. Aku mau ngapain, apa yang akan ku kerjakan, apa yang akan ku hadapi di tahun yang akan datang. Nah, teman-teman, tapi seringkali ketika kita bikin resolusi baru, kita bikin goal yang baru di tahun yang baru, biasanya kita selalu teringat dengan kesalahan masa lalu atau kegagalan kita di tahun yang belakang, di tahun 2021 kemarin. Ya kan? Kita pasti akan mikir, tahun lalu aku juga nggak berhasil sih, tapi aduh gimana ya, ini kayaknya nggak masuk akal deh, ini nggak realistis deh, gitu kan. Kita kan berusaha untuk melihat lagi, kayaknya aku belum bisa deh mencapai itu, aduh gimana ya. Nah, teman-teman, kita mau belajar hari ini bagaimana masa lalu, kesalahan dan kegagalan itu jangan sampai jadi hantu yang selalu membayangi hidup kita, teman-teman. Hari ini saya mau bagi dua hal. Aku mau bagi dua hal tentang never give up, tentang kegagalan, sehingga kita tidak pernah menyerah dalam perjuangan hidup ini, teman-teman. Nah, yang pertama, teman-teman, kita mau belajar tentang bahwa kejatuhan itu, kegagalan itu, bukan bermaksud agar kita jatuh selamanya, tapi supaya kita belajar dan bangkit, supaya tidak terjatuh pada kesalahan yang sama. Aku ulangin sekali lagi, kegagalan kita di masa lalu, kejatuhan kita di masa lalu, tidak pernah dimaksudkan untuk membuat kita jatuh selamanya, tapi untuk kita bangkit dan belajar tidak jatuh lagi pada kesalahan yang sama, teman-teman. Teman-teman, kalau kita lihat Alkitab, nggak ada satupun tokoh kecuali Tuhan Yesus yang sempurna dalam hidupnya, yang benar-benar bisa 100% lolos, nggak pernah punya masa lalu yang parah, nggak pernah punya kesalahan yang dia sesali. Semua tokoh punya. Nuh pasti pernah punya juga masalah. Waktu dia selesai dari air bah, dia masuk ke zona nyamannya. Dia mabuk, ya kan? Dia mabuk dan dia mengalami satu kejadian yang tidak nyaman setelah itu. Siapa lagi? Musa. Musa sebelum jadi orang hebat yang Tuhan pilih untuk menyelamatkan bangsa Israel, juga pernah bunuh orang, teman-teman. Musa itu seorang pembunuh. Dan dia lari dari kasus pembunuhannya itu. Dia nggak bertanggung jawab atas hal itu. Meskipun alasannya itu alasan yang patriotik ya. Dia ingin membela bangsanya. Tapi dia tetap seorang pembunuh. Siapa lagi? Elia. Elia pernah stres. Pernah menyalahkan Tuhan atas kejadian yang pernah dia alamin. Daud. Wah, Daud juga pernah berbuat salah. Daud berzina. Dia udah punya istri tapi dia ambil istri orang lain untuk dijadikan istri dia. Ini juga sebuah kegagalan, teman-teman. Abraham, kalau kita lihat sebagai bapak orang percaya, dia juga punya kesalahan. Dia memilih untuk mengikuti keinginan istrinya dengan memiliki anak melalui Hagar, ketimbang mengikuti janji Tuhan, perintah Tuhan bahwa suatu hari akan ada anak dari Sarah, istrinya yang sah itu. Nah, semua tokoh Alkitab yang hebat-hebat tadi, teman-teman, yang kita contoh hidupnya, yang benar-benar kita jadikan inspirasi hidupnya, itu pernah mengalami masa lalu yang kelam. Termasuk di Perjanjian Baru. Paulus, Petrus, Zakheus, Matius. Meskipun mereka adalah tokoh-tokoh yang Tuhan tulis dalam Alkitab sebagai tokoh yang kemudian hari menjadi inspirasi bagi kita, tapi mereka semua punya masa lalu yang kelam, teman-teman. Tapi kuncinya satu. Sebenarnya bukan masalah kelam atau tidak. Bukan masalah berapa parah masa lalu kita. Tapi seberapa kita menjadikan masa lalu kita itu pelajaran berharga untuk kita. Berapa kita hargai masa lalu itu sebagai pelajaran bagi kita. Kalau kita menghargainya hanya sebagai
beban, hantu yang membayangi kita, sesuatu yang buat kita nggak bisa move on, selalu menyalahkan diri, selalu menuduh diri kita dengan hal yang buruk, maka teman-teman, kita tidak akan pernah bisa jadi orang yang move on dari masa lalu kita. Kita nggak akan pernah bisa belajar. Kita nggak akan pernah bisa jadi pribadi yang lebih utuh, lebih dewasa. Semua masa lalu kita, kejadian di belakang kita, Tuhan izinkan. Bukan untuk membuat kita merasa bersalah, menyalahkan diri berlebihan, menghantui diri kita. No, teman-teman, bukan itu. Yang Tuhan kehendaki adalah ketika kita tahu masa lalu kita yang kelam itu, kita tahu bagaimana buruknya, jeleknya kita di masa lalu, kita belajar dari hal itu. Dan kita bangkit. Dan yang gak kalah penting, jangan jatuh di lubang yang sama. Keledai nggak mungkin jatuh di lubang yang sama. Ada peribahasa yang bilang begitu kan. Tapi manusia seringkali jatuh di lubang yang sama. Tapi it's okay teman-teman. It's okay to be loose. Nggak apa-apa kok kalau kita kalah. Kalau kita pernah jatuh di masa lalu, it's okay. Tapi pastiin ke depan jangan sampai kita salah. Jangan sampai kita ngelakuin hal yang sama teman-teman. Karena disitulah kita akan melihat diri kita. Apakah ada perubahan nggak? Apa ada perkembangan nggak? Kelihatannya itu nanti waktu kita melihat ke belakang. Wow, ternyata dulu aku begitu. Sekarang aku berubah. Nah, disitulah kita bisa melihat perkembangan diri kita. Jadi jangan takut dengan yang namanya perubahan. Jangan takut dengan namanya masa lalu. Masa lalu itu bukan untuk ditakuti, apalagi jadi beban yang bikin kita nggak bisa maju, selalu merasa salah, merasa tidak layak, tidak pantas. No, teman-teman. Itu bukan respon yang tepat terhadap masa lalu. Masa lalu ada untuk jadi pelajaran berharga. Yang kita hargai tinggi harganya. Karena mereka memberi kita pelajaran. Masa lalu itu memberi kita pelajaran besar, pelajaran berharga. Tapi tidak untuk kita sesali, teman-teman. Untuk kita bangkit, untuk kita melihat ke depan. Kemarin aku boleh salah, tapi besok nggak bisa lagi. Aku akan berubah. Miliki mindset ini, miliki perspektif ini. Jangan perspektifnya, aduh aku udah pernah begini dulu, kayaknya aku udah nggak pantas lagi deh. Aku begini dulu, aku tuh mantan ini, mantan itu. Aku orangnya jahat, aku orang yang nggak pantas, nggak jelas. Itu kemarin teman-teman. Hari ini hari yang baru. Please, jangan ngomongin masa lalu berlebihan. Setiap orang berhak untuk punya masa depan. Termasuk kamu, termasuk saya. Ya, yang kedua, never give up. Itu bicara soal ketika kita mau terus berjuang tanpa patah menyerah. Kita nggak bisa sendiri teman-teman. Kita perlu yang kedua, ketergantungan dengan Tuhan. Ketergantungan dengan Tuhan. Ketergantungan dengan Tuhan serta sesama kita. Kita hidup bersama dengan Tuhan dan hidup bersama dengan sesama kita. Terhadap Tuhan, kita harus punya sikap hati yang benar-benar merasa bahwa aku nggak bisa jalan sendiri tanpa Tuhan. I cannot walk alone without you, God. Aku nggak bisa jalan tanpa Engkau. Aku akan jadi sendiri. Ini sikap hati yang kadang-kadang kita udah lupa kalau udah selesai KKR, udah selesai ibadah. Kita selalu melihat semuanya itu ya berdasarkan apa yang bisa kulakukan, apa yang bisa mampu kulakukan. It's okay, itu bagus. Hidup bertanggung jawab, hidup untuk melakukan yang terbaik dari diri kita, itu bagian kita. Itu betul, harus banget. Dan teman-teman gak boleh bilang bahwa ya udah aku andalin Tuhan 100% aja, aku gak usah lakuin apapun lagi. Gak boleh juga, itu namanya mistik. Itu namanya tidak benar, tidak normal, tidak sehat. Itu kepercayaan yang mistik. Dalam arti negatif ya. Karena mistik juga ada yang positif juga ada. Tapi ini dalam arti yang negatif. Ketika kita hidup teman-teman, jangan lupa, kita ini manusia yang rapuh, yang rentan, yang terbatas teman-teman. Kita bahkan nggak tahu 1 menit ke depan itu ada kejadian apa. Kita nggak tahu. 1 jam ke depan, 1 hari ke depan, 1 tahun ke depan apalagi. Kita nggak tahu. Oleh karena itu teman-teman, bersandarlah pada pelabuhan yang tepat. Bersandarlah pada pelabuhan yang tepat. Pelabuhan itu adalah Tuhan. Kalau kamu kapalnya, jadikan Tuhan sebagai pelabuhan yang tepat. Kapal harus bisa jalan sendiri nggak? Yes, betul. Dia harus bisa mengarungi lautan.
Tapi tetap dia butuh yang namanya pelabuhan. Untuk berhenti, untuk bergantung, untuk kembali mengisi perbekalan. Harus ada pelabuhan. Sama dengan kita teman-teman. Kita udah melakukan segala sesuatu, udah kerja, udah belajar, udah melakukan segala tanggung jawab kita. Apa yang kita perlu? Kita nggak butuh yang lain selain Tuhan. Rekreasi kita butuh. Kita butuh rekreasi memang, kita butuh hiburan. Tapi lebih dari itu teman-teman. Jiwa kita nih, hati kita. Ada satu titik yang nggak bisa dipuasin oleh apapun kecuali oleh Tuhan teman-teman. Benar deh, benar. Kita ini makhluk yang merindukan keabadian teman-teman. Manusia itu makhluk yang merindukan keabadian, itu pasti. Teman-teman boleh lihat dalam seluruh kepercayaan. Baik itu kepercayaan suku maupun kepercayaan yang formal ya, yang diakui oleh negara. Semuanya bicara soal keabadian. Jadi kenapa manusia kok semua agamanya bisa ada soal keabadian sih? Itu bukan kebetulan teman-teman. Secara psikologis memang, manusia itu makhluk yang merindukan keabadian. Merindukan keabadian. Ingin punya kehidupan selama-lamanya. Ingin mencari satu arah hidup yang kekal. Itu wajar, itu ada memang dalam diri kita teman-teman. Itu ada. Dan Tuhan adalah titik yang tepat untuk mengisi kekosongan itu. Dengan kita benar-benar mengasihi Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya dalam hidup kita. Jadikan Dia sebagai tempat kita berteduh, jadikan tempat kita untuk berlabuh. Aduh, hidup jadi indah teman-teman. Kita nggak hanya hidup sendiri, tapi hidup bersama dengan Tuhan. Masalahnya hari ini, seberapa engkau memikirkan perasaan Tuhan? Seberapa engkau sadar bahwa hidupmu itu bergantung dengan Tuhan? Seberapa kita mengakui kelemahan kita? Seberapa kita merendahkan hati kita bahwa kita butuh Tuhan? Banyak orang yang nggak bisa merendahkan hatinya bahwa dia butuh Tuhan. Dia merasa dia bisa. Dia merasa dia nggak apa-apa tanpa Tuhan. I'm fine without God. Teman-teman, kita membutuhkan Dia. Kita butuh Dia. Kita mengasihi Dia. Dia bagian hidup kita yang gak pernah terpisahkan. Bahkan Dia seluruh hidup kita, bukan cuma bagian kita. Dia seluruh hidup kita teman-teman. Dan aku gak pernah puas kalau aku gak memiliki Dia. Jadikan Tuhan sebagai pelabuhan kita teman-teman. Gimana caranya? Lakukan kehendaknya. Haus untuk berkomunikasi dengan Dia. Bagaimanapun caranya. Mau tutup mata, buka mata, lipat tangan, gak lipat tangan. Itu bukan masalah besar. Mau nyembah dengan menangis, nyembah nggak menangis, ya kan? Ada orang Protestan kan mungkin nyembahnya biasa. Kalau orang karismatik mungkin nyembahnya lebih emosional gitu ya. Apapun caranya dari denominasi manapun kita, mau Katolik, Protestan, karismatik, cara nyembahnya gimana pun, carilah Tuhan. Temukan Tuhan di hatimu dan lakukan keinginan Dia. Itulah cara kita bergantung sama Tuhan. Bahwa kita percaya sama Dia, kita ngelakuin kehendaknya. Dan kita benar-benar naruh hati kita ke Tuhan. Sama kayak orang punya pacar. Meskipun pacarnya LDR, dia bisa loh ngembangin cinta di hatinya. Ya kan? Jadi makanya cinta itu bukan masalah jarak. Cinta itu bukan masalah ruang. Cinta itu masalah perasaan. Kita terpisah jarak dan ruang, tetap bisa mencintai seseorang. Ya kan? Makanya kasihilah Tuhan. Bergantung dengan Tuhan. Terakhir, terhadap sesama. Kita nggak boleh hidup sendiri teman-teman. Ketika kita gagal mungkin karena kita terlalu banyak melakukan segala hal dengan solo, sendiri terus. Kita lupa bahwa kita harus berkolaborasi, bekerja sama dengan teman-teman lain teman-teman. Beban nggak bisa kita pikul sendiri karena mungkin itu terlalu berat. Tapi itu makanya kenapa ada orang lain di samping kita. Kenapa Tuhan kasih banyak orang di sekitar kita yang mungkin teman-teman kita ngerasa kayak sekarang sih gue bisa tanpa lu, aku sih bisa tanpa kalian. Iya sekarang. Tapi jangan lupa mungkin besok, mungkin lusa, atau mungkin ketika satu proyek Tuhan berikan pada kita, ada satu kepercayaan Tuhan berikan pada kita, kita nggak bisa kerjain sendiri, kita butuh orang lain. Kita butuh orang lain. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pun di Alkitab kita melihat, Dia tidak melakukan tugasnya sendiri. Dia bersama dengan 12 muridnya. 12 muridnya. Bahkan ada 70 murid, ya kan? Ada 120 murid. Waduh, ada lingkaran 1, lingkaran 2, lingkaran 3, semacam gitu lah ya. Jadi artinya Yesus pun membutuhkan orang.
Dan memang desain manusia itu dari awal tidak bisa sendiri. Kan Kejadian 1 bilang begitu. Ya kan? Maksudnya Kejadian 2. Kejadian 2 udah bilang bahwa tidak baik manusia itu seorang diri. Artinya manusia itu makhluk sosial. Makhluk yang harus berdampingan dengan yang lain. Nah, kalau kita gagal, kalau kita pernah merasakan kejatuhan, coba cek teman-teman. Apa kita mungkin kurang berkolaborasi, kurang kerjasama? Atau mungkin kita malah menaruh rivalitas, persaingan dengan orang lain. Padahal harusnya kita bukan bersaing, tapi berkolaborasi. Ini udah industri 4.0 teman-teman. Masuk ke industri 5.0. Jadi stop deh untuk punya rivalitas dengan orang lain. Lebih bagus kita bangun kolaborasi ketimbang rivalitas. Ya, dibanding saingan, iri-irian, lebih baik kita kolaborasi sama orang. Disitulah kita bisa jadi orang yang benar-benar punya keberhasilan. Miliki sahabat rohani yang kita bisa berbagi. Aduh, aku lagi down nih. Aduh, aku lagi punya masalah ini. Menurutmu gimana ya? Miliki support system itu. Karena tanpa support system itu kita nggak akan bisa bertumbuh secara rohani maupun secara fisik. Secara materi juga nggak bisa. Orang mau bisnis pun perlu juga rekan bisnis, ya nggak? Nah, apalagi rohani, apalagi yang namanya mental, psikis. Wah, itu perlu orang lain, perlu support system, teman-teman. Miliki support system di tahun yang baru ini. Jangan sampai kita terbiasa untuk solo. No, teman-teman. Kita bukan hidup untuk solo, kata Tuhan. Kita hidup untuk sosial. Gitu ya. Kita bukan manusia solo, kita manusia sosial. Ya, teman-teman. Jadi, yang kedua ini, di poin kedua, kita tergantung kepada Tuhan. Mau berapa berat pun pergumulan kita, mau berapa berat pun permasalahan kita, mau sejatuh apapun kita, segagal apapun kita, kalau kita punya Tuhan di hati kita, kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kegagalan itu tidak akan bisa menghanguskan kita, memakan kita, nggak bisa. Karena Tuhan jadi sumber kekuatan kita. Yang kedua, miliki support system. Miliki orang-orang di sekitar kita yang bisa mendukung pertumbuhan kita. Ya, jadi yang pertama memang tadi soal never give up. Belajarlah dari kesalahan. Yang kedua, tergantunglah. Hiduplah dalam ketergantungan dengan Tuhan dan sesama. Semoga khotbah ini menjadi berkat. Saya ajak kita semua untuk berdoa bersama-sama. Yuk kita berdoa. Tuhan, di tahun yang baru ini, kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Ajar kami belajar untuk melihat masa lalu kami sebagai pelajaran berharga. Bukan sebagai hantu yang membayangi kami dan membuat kami tidak layak untuk maju ke depan. Tolonglah kami, Tuhan. Kami mau melihat dengan perspektif yang baru. Dan kami mau tergantung padamu. Kami mau bergantung padamu, Tuhan. Ajar kami punya ketergantungan yang benar. Dan pertemukan kami dengan support system yang baik. Orang-orang yang juga mengasihi Engkau. Supaya kami benar-benar bisa bertumbuh dalam Engkau. Dan menjangkau banyak jiwa-jiwa yang belum terjangkau sampai hari ini. Yang belum merasakan kasih-Mu, Tuhan. Jadikan kami berkat. Jadikan kami support system juga untuk orang lain. Tolong Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih buat Iktus Digital Service. Semua tim yang sudah melayani. Semua tim yang di belakang layar yang benar-benar berdedikasi untuk melayani Tuhan melalui pelayanan digital ini. Tuhan berkati. STT Ekumene beserta pimpinan dan seluruh dosen, mahasiswa, Tuhan menyertai. Kami bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur buat segalanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. See you and God bless.
sukses ya. Kami benar-benar sarangnya kalian.